Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frilly Rampi dari kelas 2B8 dengan NIM 210611020505 dan dosen Dr. Imelda W.J. SEMM. Saat ini saya akan menjelaskan tentang statistika non-parametik. Statistik non-parametik adalah metode riset yang membuat inferensi statistik tanpa lagi memperhatikan distribusi yang mendasarinya. Sehingga metode ini cocok dengan distribusi normal tanpa asumsi. Alasan tanpa asumsi karena data penelitian diambil dari distribusi normal. Sebaliknya, bentuk distribusi diperkirakan dengan bentuk pengukuran statistik ini. Meskipun ada banyak situasi di mana distribusi normal dapat diasumsikan, ada juga beberapa skenario di mana proses pembuatan data yang sebenarnya jauh dari distribusi normal. Pengertian statistik non-parametik menurut para ahli. Adapun definisi statistik non-parametik menurut para ahli antara lain sebagai berikut. Introduction to Research 2016. Statistik non-parametik adalah rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ketika data melanggar satu atau lebih asumsi untuk prosedur parametrik. Jika varians dalam populasi miring atau asimetris, jika data yang dihasilkan dari ukuran ordinal atau nominal, atau jika ukuran sampel kecil, peneliti harus memilih statistik non-parametik. Kasus-kasus dalam dunia bisnis yang menggunakan pendekatan non-parametik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mana pada tahun 2010 nilai LPE mencapai 6,68%. Masih lebih besar jika dibanding dengan LPE nasional di tahun yang sama, yaitu sebesar 6,10%. Banyak faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan pemodelan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan 4 faktor yaitu yang digunakan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Pertama, TPAK, kedua APBD, ketiga IBS, keempat DAU. Data tersebut merupakan data tahun 2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Metode yang digunakan untuk memodelkan laju pertumbuhan ekonomi ialah regresi non-parametric spline linear dengan titik node optimal, yaitu pada kombinasi node yang mana memiliki nilai GCF terkecil. Adapun variabel yang memberikan pengaruh signifikan adalah semua variabel dengan koefisien determinasi sebesar 85,66%, yang menunjukkan bahwa model yang terbentuk layak digunakan untuk memodelkan pola data. Selanjutnya, tabulasi silang. Pengertian tabulasi silang. Tabulasi silang adalah metode yang mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks. Hasil tabulasi silang disajikan ke dalam suatu tabel dengan variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris. Tabulasi silang merupakan metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya penerangan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam analisis crosstabs digunakan analisis statistik yaitu chi-kuadrat atau chi-square yang disimbolkan dengan x2. Atas dasar inilah yang kemudian dinilai bahwa analisis crosstabs dapat menggambarkan keterkaitan hubungan antar variabel-variabel. Pengertian tabulasi silang menurut para ahli. Pertama, Indrianto 1998. Tabulasi silang merupakan metode analisis kategori data yang menggunakan data nominal, ordinal, interval, serta kombinasi di antaranya. Prosedur tabulasi silang digunakan untuk menghitung banyak kasus yang
mempunyai kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel. Yang kedua dari Trihendradi 2011. Analisis tabel silang merupakan salah satu analisis korelasional yang digunakan untuk hubungan antar variabel. Kategori nominal atau ordinal dimungkinkan pada adanya penambahan variabel kontrol. Manfaat tabulasi silang. Kegunaan atau manfaat analisis tabulasi silang adalah dalam menyelesaikan permasalahan analisis data, di antaranya pertama, membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antar variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif serta melalui uji statistik. Kedua, menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Ketiga, dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang dianalisis. Selanjutnya, jenis tabulasi silang. Cross-tabs dilihat dari beberapa metode uji yang digunakan, yaitu berupa pertama, uji chi-square, tes untuk mengetahui hubungan antar baris dan kolom. Kedua, uji direksional, measures, untuk mengetahui kesetaraan antar hubungan variabel. Tiga, uji statistik, measures, untuk mengetahui hubungan setara berdasarkan chi-square. Selanjutnya, uji kontingensi statistik untuk mengetahui koefisien kontingensi korelasi antar dua variabel. Terakhir, uji lambda berfungsi merefleksikan reduksi pada error bilama value-value dari suatu variabel digunakan untuk memprediksi value-value dari variabel lain. Selanjutnya, tabulasi silang dua dimensi. Berikut adalah struktur tabel kontingensi I, J, di mana I adalah banyak kategori dari suatu variabel dalam baris dan J adalah banyak kategori dari suatu variabel dalam kolom. Selanjutnya, uji independensi. Independensi digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel dan hanya dua variabel. Hipotesis H0 adalah tidak ada hubungan antara variabel A dan variabel B. H1 ada hubungan antara variabel A dan variabel B. Statistik uji dapat digunakan chi-square atau maximum likelihood. Keterangan NIJ adalah banyak pengamatan dari baris ke I dan kolom ke J. EIJ adalah nilai ekspektasi dari baris ke I dan kolom ke J. Selanjutnya, chi-square. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametis yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square kuadrat adalah uji hipotesis statistik yang valid untuk dilakukan apabila statistik uji terdistribusi chi kuadrat di bawah hipotesis 0. Khususnya uji chi kuadrat Pearson dan varian. Uji chi kuadrat Pearson digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi yang diamati dalam suatu atau beberapa kategori tabel kontingensi. Uji chi-square merupakan uji non-parametis yang banyak digunakan, namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah
frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan, yaitu pertama, tidak ada sel dan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Apabila tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. Ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Rumus chi-square sebenarnya tidak hanya satu. Apabila tabel kontingensi bentuk 2x2, maka rumus yang digunakan adalah koreksi Yates. Apabila tabel kontingensi 2x2 seperti di atas tetapi tidak memenuhi syarat seperti di atas, yaitu ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan rumus Fisher exact test. Rumus tersebut adalah uji chi kuadrat dilambangkan dengan x kuadrat dari huruf Yunani chi dilafalkan chi. Digunakan untuk menguji dua kelompok data baik variabel independen maupun dependennya berbentuk kategori atau dapat juga dikatakan sebagai uji proporsi atau dua peristiwa atau lebih. Sehingga data bersifat diskrit, misalnya ingin mengetahui hubungan antar status gizi ibu dengan kejadian BBLR. Dasar uji chi kuadrat itu sendiri adalah membandingkan perbedaan frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Perbedaan tersebut meyakinkan jika harga dari chi kuadrat sama atau lebih besar dari suatu harga yang ditetapkan pada taraf signifikan tertentu. Uji chi kuadrat dapat digunakan untuk menguji uji x kuadrat untuk ada tidaknya hubungan antar dua variabel, uji x kuadrat untuk homogenitas antara subkelompok, uji x kuadrat untuk bentuk distribusi. Sebagai rumus dasar dari uji chi kuadrat adalah keterangan O sama dengan frekuensi hasil observasi, S sama dengan frekuensi yang diharapkan, D sama dengan jumlah sebaris kali jumlah sekolom atau jumlah data, DF sama dengan B-1 kali K-1. Dalam melakukan uji chi kuadrat harus memenuhi syarat. Pertama, sampel dipilih secara acak, semua pengamatan dilakukan dengan independen, setiap sel paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1, sel-sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak melebihi 20% dari total sel. Besar sampelnya sebaiknya lebih besar dari 40. Keterangan penggunaan uji chi kuadrat adalah teknik uji chi kuadrat memakai data yang diskrit dengan pendekatan distribusi kontinu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan yang terdapat dalam video ini, saya mohon maaf dan terima kasih.